Biar agak muda Mas aja. Wah, Mas Bupati ya. Saya cekek. Oh gitu. Pakai celana jeans sobek-sobek, pakai sendal jepit, dibikin senyaman mungkin Senyaman biar gak mungkin. kejar. Karena Wonogiri itu kan Chinese-nya Indonesia. Chinese-nya Indonesia. Dimanapun wilayah NKRI pasti di situ. Kalau saya bicara keluarga, beliau ini tidak pernah beruntung. Tidak pernah beruntung. 3 kata untuk mewakili Wonogiri. Kita yakin sukses. Kita yakin sukses. Jumpa lagi di channel Solo Pos TV. Nah, kali ini kita punya program baru, namanya Kulon Nuwun Solo Pos. Kali ini kedatangan tamu istimewa nih, Bapak Bupati Wonogiri, Pak Djoko Sutopo. Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Bupati? Alhamdulillah, siap Mas. Lumayan Pak perjalanan dari Wonogiri ke Solo ya? Agak mendung Agak tadi, mendung. tapi lancar. Syahdu. Wah, syahdu. Saya sedikit cerita dulu Pak Bupati sebelum saya bertanya. Jadi saya itu kemarin Biar agak muda Mas aja Mas Bupati begitu. wah, Mas Bupati ya, Mas Bupati ini nyaingin Mas Menteri, Mas Menteri. Ngomong-ngomong, boleh tahu Pak, usia berapa? Usia kan nggak bisa pakai ukuran ya, yang penting semangat kita kan Wah, tetap betul, Pak. semangat muda. Semangatnya nggak kalah sama anak muda ya Pak ya. Pasti, Betul. Jadi gini, saya mungkin juga cerita ke Pak Bupati, Pak Djoko Sutopo. Pak JK aja Mas. Pak Cekek, Oh, nah Pak ini Cekek. pertanyaannya arahnya ke situ Pak. Arahnya ke situ. Jadi gini Pak, Mas JK aja. Mas Cekek, semalam itu saya googling dulu, dan memang betul. Ketika saya ketik Bupati Wonogiri, itu yang keluar lebih banyak Cekek dibandingkan Djoko Sutopo. Oke. Ini Pak, buktinya Pak. Nah ini saya screenshot Pak. Oi. Ketika teman-teman misalkan googling, ketik Bupati Wonogiri, nah, Cekek itu langsung muncul. Nah, ngomong-ngomong soal sebutan tadi Pak, apa panggilan gitu, awal mula disebut Mas Cekek itu mungkin bisa diceritakan. Kalau JK itu lebih representasi kepada kita ini berada di kultur Jawa. Nama-nama pasaran ya kayak Joko, Bambang, Eko, Tirun gitu kan. Itu kira-kira sekampung nama pasaran. Joko bisa banyak Wah, orang gitu. bisa banyak. Nah, karena kita pengen ada pembeda ya, kita punya nama beda. Maka Djoko Sutopo diganti JK. Dengan satu doa semoga JK ini menjadi nama hoki. Oh, nama oke. Nah, alhamdulillah kita sekarang menjadi Mas Bupati. Mas Berarti Bupati. JK ini nama hoki kita. Nama kira-kira oke. gitu. Sejak kapan sih Pak? Apa memang sejak Mas Cekek ini sejak kecil, sejak muda atau Oh sudah cukup lama Mas. Sudah itu. cukup lama. Sudah hampir nama lahir yang kedua lah istilah. Nama Nama lahir yang lahir kedua. pertama kan Djoko Sutopo. Betul. Maka lahir semangat baru, maka dengan nama JK kira-kira begitu. Itu sudah cukup lama. Berarti teman-teman sepermainannya Pak Bupati ini manggilnya juga Cekek gitu. Cekek. Cekek gitu. Misalkan setelah jadi bupati nih Pak, wah, kok kayak nggak menghormati gitu, Oh. karena sudah jadi kebiasaan gitu ya Pak ya. Saya sebelum menjawab itu, apakah saya merasa keberatan kalau dijawab JK? Kan tidak. Berarti fine-fine saja kira-kira begitu. Nah ini kalau mungkin masyarakat mungkin biasa. Nah pertanyaannya kan ada nggak PNS yang manggil Pak Cekek gitu? Malah hampir 98% manggil saya Pak JK. Pak Cekek gitu ya? JK. 98%. PNS baru atau kayak mungkin saya yang baru datang itu malah sungkan-sungkan gitu. Ya, agak formal sedikit. Agak formal lah. sedikit. Namanya juga bupati, Pak. Iya. Iya. Mas Cekek ini kalau ngomongin soal formalitas nih kadang kan ya pasti diatur ya, ada ajudan, ada ini. Nyaman nggak sih Pak? Nyaman tidak nyaman kan ada konsekuensi logis. Tentu saya mencoba untuk bagaimana membuat diskresi. Artinya kapan kita harus berperilaku protokoler. Mungkin ada kunjungan, ada apa. Tapi di luar itu kita Fleksibel ya. fleksibel sekali. Kasuistik situasional. Jadi nggak harus kaku ya. Kan kadang orang banyak wah ini ketemu bupati bakal kaku, itu nggak sekaku itu ya Pak. Ya. Tidak penting lah. Yang terpenting kan bagaimana kewenangan ini kita implementasikan pada tanggung jawab kita melalui program-program kita, masalah tampilan, setel atau apapun. Nggak ada sekat lah. Apapun boleh, silahkan. Dibikin senyaman mungkin biar nggak mungkin. kejar. Usia kepala 4 ya, itu kan memang masih tergolong muda ya. Oke. Ini tadi kan ngomongin soal Mas Cekek, kita kemarin juga googling nih Pak. Ya. Yang kita cari Wonogiri, yang kita ketik juga di Wonogiri. Wonogiri kota, ternyata yang paling banyak itu
menyebutnya gaplek. Gaplek. Wonogiri itu kan kalau perantauan itu kan lebih banyak yang jadi pedagang bakso Wonogiri, mie ayam Wonogiri. Pernah nggak punya bayangan Pak? Wonogiri kota bakso, Wonogiri kota mie ayam. Maka itulah visi besar yang akan kami rubah. Stigma terhadap Wonogiri. Karena orang melihat Wonogiri gaplek, Iya. Wonogiri urbanisasi, Wonogiri kering, yang semua itu representasi dari kemiskinan. Saya punya visi besar. Saya pengen punya mimpi, punya cita-cita. Untuk otoritas, kewenangan, kesempatan masyarakat untuk mengelola anggaran yang 2,4 triliun dalam 1 tahun ini. Maka keyakinan saya sebagai pribadi, saya bisa merubah cara pandang, paradigma, stigma terhadap. Ngomongin soal bakso sama mie ayam tadi Pak, perantauan di luar daerah Wonogiri itu kan ya banyak, bahkan katanya tuh masih sebagian besar KTP Wonogiri ya. Keterikatan mereka dan diakui atau tidak kan mereka punya peran pembangunan terhadap Wonogiri. Bagaimana pengembangan, artinya kan pemerintah nggak bisa sendiri toh Pak. Ya. Satu kesadaran yang kami bangun bicara kebersamaan, kegotong royongan itu jadi kultur, jadi budaya kita. Maka tagline Sesanti saya adalah sesarengan bangun Wonogiri. Representasi dari satu kesadaran bahwa seorang bupati pun tanpa panjang goyungan, tanpa kebersamaan tidak akan bisa melakukan apa-apa. Maka saat kita bicara bagaimana 28% masyarakat kami menjadi perantau, apa kontribusi yang telah diberikan kepada kemajuan Wonogiri, sangat luar biasa. Kami membangun kebersamaan ini dalam rangka merubah cara pandang masyarakat terhadap stigma Wonogiri. Maka pertanyaannya, bagaimana hubungan ke depan terhadap para perantauan? Ya kita akan selalu bersinergi. Artinya bersinergi, perantauan bukan menjadi kebanggaan bagi Wonogiri. Semakin banyak warga kami yang merantau, berarti peluang pekerjaan kami belum bisa menjawab terhadap pertumbuhan tenaga kerja produktif kami. Angka pengangguran terbuka kami hari ini sudah terendah se-Jawa Tengah. Karena kami bicara data. Pertama kami dilantik, angka kemiskinan kami 12,98%. Ranking 5 dari bawah, masuk zona merah. Se-Jawa Tengah itu Pak? Se-Jawa Tengah 35 kabupaten kota. Intervensi yang kami lakukan, membangun soliditas, membangun sinergisitas, membangun kebersamaan, merubah manajerial SDM birokrasi kami, menata ulang tata kelola anggaran kami dalam kerangka besar bagaimana menggeser angka kemiskinan ini menjadi menuju tren yang sangat positif. Dan sekarang sudah di angka 10,2%. Sudah hampir mendekati angka nasional ya Pak ya? Rata-rata nasional kan 9 ya, artinya tinggal tipis lagi lah ya. Tetapi kita sudah di bawah angka kemiskinan Jawa Tengah. Artinya harapannya besok itu nggak terlalu banyak perantau lagi, orang udah beraktivitas di Wonogiri ini udah banyak kerjaan lah ya. Ya kalau kita menampilkan numerasi cara pandang, cara baca kita terhadap statistik, berarti sudah banyak peluang-peluang yang diciptakan, perubahan-perubahan strata sosial yang bergeser atas kerja bareng kebersamaan, kolaborasi antara kebijakan pemerintah, kolaborasi antara peran dan dukungan dari para komunitas perantau, kolaborasi antara para investor yang sudah berinvestasi kami, dan pada akhirnya terakumulasi pada kesempatan dan peluang pekerjaan di kabupaten. Jadi kira-kira investor datang, orang nggak perlu nyari ke kota-kota besar lagi gitu ya Pak ya. Kalau ini Pak, tadi kan kita ngomongin mie ayam dan bakso sebagai salah satu citra. Mas Jekek sendiri ini tahu nggak sih apa sih bedanya rasa mie ayam asli Wonogiri dengan non Wonogiri itu? Ya tinggal kita bicara makannya jam berapa Pak. Oh tinggal makannya. Jadi waktu makan itu pengaruh ya Pak? Pengaruh. Kalau pas lapar ya mana aja pasti sama lah rasanya. Ya. Kalau pas dalam kondisi normal kita masuk bakso Wonogiri pasti ini khasnya Wonogiri karena di dalamnya, di depannya sudah ada khas Wonogiri. Ya. Tapi pernah nggak Pak? Misalkan tindak wonten Jakarta, waktu ke Jakarta kemudian kau ketemu perantau, kemudian makan di sana, ada beda nggak sih dibeli di Wonogiri dengan khas Wonogiri yang kebetulan ada di Jakarta itu? Tesnya relatif sama karena dari proses bahan baku, proses pembuatan kan hampir sama. Cuman saya melihat ya memang mungkin ada suasana yang berbeda yang pada akhirnya semisal kita makan bakso di Kalimantan, di situ ada bakso Wonogiri. Ada aura yang menyambung, ini masyarakat kami yang merantau di Kalimantan. Pernah Pak, Mas kayak gitu? Oh sering. Sering? Saya sering berubah di mana aja tampilan. mungkin Pak? Setiap saya ada kunjungan daerah, saya pasti setelah selesai ngecek kunjungan daerah bakso Wonogirinya? pakai celana jeans coba-coba, pakai sendal jepit, kita akan cari
Karena Wonogiri itu kan Chinese-nya Indonesia. Chinese-nya Indonesia. Dimanapun wilayah NKRI pasti di situ ada Berarti masyarakat Wonogiri. Papua, mau Kalimantan, Sabang sampai Merauke pasti ada. nyamar masyarakat. itu Pak, nyamar dong. Ya biar nggak ada sekat. Tapi itu saja. ada yang tahu nggak waktu misalkan Mas Jeke itu ketemu ke sana pakai celana bolong-bolong gitu, sandal jepit Pak? Oh iya, banyak dokumen. Ada yang sadar nggak? Wah ini bupati saya, atau mungkin ini? Nanti setelah selesai bayar Mas. Kalau pas lagi makan nanti nggak mau dibayar kan repot nanti. Cuma memang kami sengaja untuk bagaimana merekam masyarakat kami yang ada di perantauan. Di situ kita bisa ngobrol. Saya sering pakai topi rimba. Kita makan bakso, menunya apa. Setelah selesai proses kewajiban kita selesai, baru kita bicara. Saya Jeke Wonogiri. Oh gitu. Mbak Bupati. Itu sesuatu Berarti yang surprise bagi masyarakat surprise. kami. Tapi tetap bayar Pak? Oh pasti. Oh bayar. Ya. Itu kita sampaikan selesai administrasi. Jadi setelah selesai semuanya baru cara nggak langsung kan itu ada aspirasi. Ya kadang walaupun hanya sepintas lah gitu. Rata-rata apa sih yang disampaikan para perantau itu Pak? Lebih upaya untuk semangat bagaimana merubah dan membangun Wonogiri. Artinya mereka punya spirit itu ya? Ya, saya melihat ada komitmen itu. Dengan mereka merantau, Ikatannya itu tetap nggak mungkin lepas ya? dengan mereka merantau, karena diawali dari minimnya peluang pekerjaan di desanya, di dusunnya, di wilayahnya, maka merantau. Maka saat ketemu dengan pimpinan di level bupati, kalau beliau menjawab kanjengi begitu, kalau orang Jawa gitu, oh kanjengi matur nuwun, ada harapan besar. Maka kami pernah memfasilitasi mudik gratis dari Kabupaten Wonogiri dan baru kita jalankan di era kami. Kita tingkatkan terus. Ribuan itu Pak? Ribuan. Mayoritas bakso dan mie ayam tadi? Mayoritas bakso karyawan dan karyawan-karyawan pabrik. Jamu juga Pak ya? Jamu. Pasti. Karena saya sendiri berasal dari keluarga jamu gendong. Wah, Iya. tapi kalau keluar daerah itu yang ngecek bakso aja atau jual ngecek jamu? Ada jamu gitu? Ya kalau jamu udah pasti, Oh, iya, pasti. iya. Tapi saya sekarang lepas kegiatan formal kan biasanya malam Mas. Iya. Jadi lebih kepada mie ayam, Yang bakso sambil mantap. Tadi Mas Jack cerita lahir dari keluarga jamu. Ya. Saya ini berasal dari keluarga yang sangat miskin tepatnya. Bu saya bakul jamu gendong dari keluarga yang miskin pula. Saya ini sebagai pribadi yang dibesarkan oleh almarhum Simbah yang kakung saya, Tuhan mentakdirkan harus menerima cacat mata. Jadi ada satu pengalaman yang sangat luar biasa bagi pribadi saya. Saya bukan berasal dari keluarga besar, bukan keluarga berada. Saya berasal dari keluarga yang pada strata yang sangat memprihatinkan. Ibu saya bakul jamu gendong. Sangat terharu, teringat. Kalau saya bicara keluarga, ada sesuatu yang saya tidak bisa menahan air mata. Karena memang bagi saya keluarga segalanya. Perjuangan untuk mencapai pada level ini bukan hal yang mudah. Maka saya menyampaikan kepada ibu yang saya melihat beliau ini tidak pernah beruntung, tidak pernah beruntung. Peran ibu bagi Mas Jeke sendiri memang sangat-sangat mempengaruhi kehidupan hingga sekarang. Ya, karena saya lahir dari keluarga yang tidak ideal. Artinya tidak ideal. Bapak saya meninggal saat saya masih di kandungan. Saya dibesarkan oleh Simbah. Ibu saya merantau yang dalam kualifikasi non skill karena sebagai pedagang jamu gendong. 1000% mengandalkan nasib lah, tidak ada upgrade skill atau apapun. Tapi keteladanan yang saya ambil dari ibu saya adalah semangat. Artinya ketika para perantau yang ada di luar daerah, ketika berkeluh kesah waktu ketemu Pak Bupatinya, itu juga yang dulu dirasakan Mas Jeke ketika waktu kecil, ketika ditinggal orang tuanya pergi merantau, ketika bertemu anak-anak yang ditinggal orang tuanya, itu juga yang mungkin dirasakan. Jadi seperti kayak kilas balik gitu ya. Oh ini saya dulu gitu ketika
Itu yang kadang membuat, oh saya harus berbuat sesuatu untuk warga saya gitu. Itulah yang menginspirasi saya. Kemiskinan itu hanya enak kalau diceritakan. Kalau kita mengalami sendiri kemiskinan, air mata darah. Maka saat Wonogiri angka kemiskinannya 13,2, demografi kami 1.086.000 jiwa. Artinya asumsi saya ada sekitar 100 sampai 180.000 masyarakat miskin di Wonogiri. Kalau kita bicara miskin, ada keterbatasan akses pendidikan, akses kesehatan, akses kesempatan untuk beraktualisasi ekonomi dan aspek-aspek lain. Dan kalau ini tidak diintervensi oleh pemerintah, siapa yang bisa melakukan? Maka program kami jelas, kita bisa melihat. Panca program saya adalah representasi semangat untuk mengurai kemiskinan di Kabupaten Wonogiri. Kita bebaskan pendidikan, kita bebaskan seragam, kita bebaskan kesehatan sebagai satu upaya untuk bagaimana menjamin tata kehidupan sosial yang betul-betul merasakan bahwa pemerintah hadir melalui program-program. Saya baca juga Pak, bahwa ada program beasiswa juga ya Pak ya, buat ini. Nah, tapi menariknya Wonogiri itu sekarang tuh menurut saya punya khasanah wisata yang luar biasa. Artinya pariwisatanya juga keren-keren. Mungkin orang dulu ngiranya hanya ada pecah mungkur gitu ya. Tapi sekarang udah keren. Nah ini kita mau tebak-tebak sedikit nih Pak. Nanti kita tunjukkan ke Mas Ceke satu foto objek wisata di Wonogiri. Nah kira-kira bisa nebak nggak? Harusnya bisa nih. Kita coba. Nih ya. Cumbri. Iya, Cumbri. Anak muda sekarang menyebutnya Instagramable Pak. Gimana sih wisata Wonogiri? Menurut saya keren banget sebenarnya Wonogiri. Cuman mungkin sebagian belum tereksplor ya Pak ya. Air terjun yang di daerah Girimaneh luar biasa itu. Kesana pun butuh perjuangan dan itu natural banget, sangat-sangat natural. Kalau kita bicara destinasi wisata, tidak hanya potensinya saja dong yang kita lihat. Di situ ada infrastruktur pendukung. Kalau kita mau bicara ke Cumbri, apakah mungkin itu bisa tereksplor saat akses jalannya belum ada kualifikasi normal? Ini sudah kita hotmade semua. Kalau kita bicara Girimaneh dengan jalan yang seperti itu, apakah mungkin semisal wisatawan akan berbondong-bondong ke Girimaneh saat infrastruktur pendukungnya belum berada pada posisi yang ideal? Maka mengeksplor potensi pariwisata tentu harus ada satu frame, kita harus berada pada satu frame yang sama. Intervensi-intervensi yang kita lakukan tentu kerangka besarnya nanti bagaimana kita bisa mengeksplor potensi wisata yang ada. Maka era pertama kami menjabat, jalan dulu yang kita selesaikan sebagai aksesibilitas, sebagai satu infrastruktur vital, kita bisa memudahkan kesananya, akselerasi pada objek-objek yang ada. Dan alhamdulillah pembangunan infrastruktur jalan kami menurut data sudah di atas 1.000 km. 1.000 km. Ya, jalan ya. Termasuk akses ke Cumbri, akses ke Girimaneh. Termasuk akses ke tempat-tempat wisata ini jadi prioritas, sudah Pak. Mulai kita prioritas. Nah, ini yang mau ke Wonogiri tuh catatan tuh ini. Udah nggak lupang-lupang lagi, susah lagi lah Pak ya. Misal ke Tirtomoyo, itu sudah kita prioritaskan. Kita bicara data saja. Oke. Jadi benar itu, artinya Wonogiri itu kayak pantainya Nampu tuh keren ya Pak ya itu. Pantainya pasir putih, nggak kalah kan orang mungkin ngiranya kalau daerah sini pasir putihnya tuh Gunung Kidul dan sebagainya. Wonogiri nggak kalah juga, sebenarnya punya akses. Kalau saya dulu pernah ke sana, Hidden Paradise Pak, masih sepi gitu, melengkung gitu. Wah, keren. Sekarang kalau dari Nampu masuk dari Praci, jalan lingkar selatan ya, Giri Tontro sampai ke Nampu sudah kita hotmade. Ya, dulu masih luar biasa. Ya, dulu harus pakai konsentrasi tinggi. Sekarang agak-agak ngantuk begitu aman. Tapi tuh jangan ngantuk nih, bahaya di motor ngantuk nih. Tadi soal wisata sudah, ini soal musik, Pak. Punya kegemaran khusus bermusik atau menyanyi atau grup band idola gitu? Oh, saya musik sangat hobi, tapi hobi saya yang paling khusus musik itu mendengarkan. Mendengarkan? Yang sering didengarkan apa nih kira-kira? Ya musik aja, musik artinya. Kalau instrumentatifnya kita tidak punya kualifikasi, tetapi kayak Kenichi, Gitaro apa yang itu kita hobi. Kalau padahal saya waktu awalnya, wah ini kayaknya sukanya musik rock ini kayaknya. Karena pakai gelang. Iya.
Apa ada makna khusus itu Pak? Gelangnya ini ada makna khusus nih. Oh, biar kayak milenial saja. Woi, sini nggak kalah nih. Bener Pak, ngiranya ini. Wah ini bupatinya keren nih kayak Mapala nih gitu kan. Pakai gelang ini. Kebetulan saya kemarin dari Lawu Mas, tanggal 2 kemarin. Iya, ini atributnya. Atributnya keren. Sampai puncak Pak? Sama anak saya Mas. Jadi baru kelas 4 SD ya, untuk melatih saja. Baru di pos 1 naik sedikit. Gimana Nob? Udah capek ya? Ya udah balik kanan. Memang sengaja mengajak anak untuk dekat dengan alam atau? Ya, kita mencoba untuk mendidik itu dari awal. Sering Pak beberapa kali selain Lawu mungkin sudah. Kalau saya pribadi memang hobi dari awal, dari Rinjani. Hobi, wis Rinjani di Nusa Tenggara Pak ya. Untuk Jawa udah katam dong Pak. Insya Allah sudah. Luar biasa. Ini saya ngiri Pak, saya ngiri ya. Saya nggak ini juga sih Pak, tapi ya lumayan lah beberapa di Jawa Tengah, tapi kalau Jawa ya belum. Ada nggak sih Pak bedanya kayak dulu orang suka naik gunung zaman dulu dengan sekarang? Agak beda. Bedanya di mana nih? Kalau dulu relasi sosialnya sangat kuat. Relasi sosial, Artinya kalau kita ketemu dengan komunitas A, kelompok itu kelihatan mungkin belum kenal gitu, Nah, tapi kemudian ketemu di jalan. girohnya itu luar biasa. Kalau sekarang Kalau di akhir-akhir ini saya melihat kalah dengan sibuk sama handphone sendiri. jadi tegur sapanya berkurang. Kalau kita camp itu, kalau yang dulu waktu kita masih muda itu jagongan Pak ya. bagi kue, bagi apa itu jadi hal yang biasa. Sekarang Sekarang camp, gini semua, Pak. anak keluar itu masuk, aduh. Bahayanya ini Pak, bawa HP sambil track, nah resiko ini tuh. Ya, kalau pas camp itu kan biasanya di situ ruang yang sangat ngangeni begitu ya. Kita bisa ketemu dengan beberapa komunitas dari luar daerah, bisa saling berbagi cerita begitu. Tapi kadang tuh ada orang awam yang mungkin belum pernah naik gunung, kan mempertanyakan apa sih enaknya naik gunung gitu. Ya kalau orang yang namanya hobi ya. Kalau kami itu kalau pas jenuh, capek begitu naik gunung, fresh. Kita disapa oleh alam, kita melihat sesuatu yang natural, tidak ada kemunafikan di situ. Capaian itu kita tidak bisa berharap kepada siapapun selain mengandalkan diri sendiri. Itu sebenarnya sebagai media pembelajaran untuk kita mendewasakan diri yang sangat luar biasa. Ada pelajaran hidup tuh. Pasti. Apapun, setinggi apapun akan ditapai dengan selangkah demi selangkah. Di situ kita bisa membangun bagaimana mendewasakan, mengontrol emosi kita, menjaga semangat kita, menjaga ritme kita. Pelajaran yang paling berharga untuk kita. Paling berat gunung apa ya mungkin pernah paling kerasa gitu kayaknya, wah ini. Kalau saya Rinjani. Iya lumayan tinggi juga sih Pak ya. Ya, perguruan atas tinggi. 4.000. 4, Berapa hari itu Pak di Rinjani? 3 hari kalau di. Itu udah jadi bupati. Belum. Tapi kalau udah jadi bupati udah pernah naik gunung lagi Pak? Sudah ke Merapi sendiri. Merapi sendiri Pak? Luar biasa. Tapi ajudan nggak ngikut? Atau tunggu di bawah? Enggak, sendiri aja. Jangan-jangan ditantang takut kalah tuh Pak ajudannya. iya. Merapi, Ya kemudian paling Merapi, Lawu. Rencana Lawu, insya Allah dekat-dekat. akhir bulan mau ke Raung. mau ke Gunung Raung. oh Gunung Raung. Iya, Banyuwangi. Banyuwangi. Ini tadi ternyata luar biasa. Saya tadi udah menduga nih pakai gelang kayak gini tuh saya udah muncul kecurigaan saya Pak. Jadi jangan-jangan ternyata terbukti benar. Sekarang kita main game Pak. Siap. Cek. Nah saya sodori 2 gambar. Nanti pilih salah satu. Pilihan itu bisa disertai alasannya. Nah nih ada buku dan handphone. Buku. Kenapa Pak? Ya, banyak ilmu di dalam. Suka baca buku juga? Insya Allah. Apa nih biasanya baca buku? Ya baca, yang penting baca-baca. Kita ini kan nggak punya kualifikasi pendidikan yang baik ya. Fiksi atau non fiksi Pak biasanya? non-fiksi. Novel? Kita Fiksi. non-fiksi. Ya novel sesekali lah. Sesekali. Tapi yang lebih utama ya kita. Masa iya sih sekarang masih ada yang suka baca buku itu kan, padahal handphone lebih mudah dan sebagainya. Apa sih yang kadang membedakan menurut Pak Bupati kalau ternyata saya menemukan foto yang beda gitu dari buku gitu? Kalau buku kan kita bisa melihat satu karya yang otentik. Ada proses editing, ada proses yang lain, artinya lebih orisinil. Lebih orisinal. Kalau kita baca yang media-media online, kayak instan cepat gitu ya. Ya itu. Oke, ini kedua nih. Ini tantangan ini menentukan juga nih. Nih mie ayam dan bakso Pak. Iya. Iya. Pilih mana? pilihnya. Iya. Pilih mie ayam. Pilih mie ayam. Iya.
Kenapa Pak mie ayam? Ya lebih kepada kalau bakso ini kan bahan bakunya ada beberapa Atau lebih kenyang Pak? perpaduan. Enggak juga. Hobi mie ayam masih ada. Hobi mie ayam Pak? Hobi mie ayam. Oke, mie ayam. Berikutnya, Goeser. goes. Kabarnya juga suka sepeda selain naik gunung? Ya, saya kan lumayan keras sepeda saya. Karena hobi goeser. Pernah nggak Pak? Pernah kan sekarang kan trennya tuh sepedaan, kita ukur nih berapa kilo gitu. Pernah rekor pribadi? Bocorin lah ke penonton. Kalau saya goes lebih pada sesuatu yang rutinitas. Di sela kesibukan dalam kapasitas jabatan publik kami, saya kalau pagi sebelum ngantor biasanya route ya antara 40 sampai 50 kilo. Nah, tercatat di sini. Nggak pendek Pak, itu jauh Pak. Kalau route cepat Mas. 50 kilo itu ya Solo Wonogiri. Iya Pak. Kalau pakai route 1,5 jam nyampe. 1,5 jamnya nggak bayangkan. Ya setiap hari kayak gitu. Tidak setiap hari ya. Tapi rutin situasional. ya? Rutin. Kita bikin rutinnya minimal seminggu, minimal 3 kali. Luar biasa. Road bike atau mountain bike Pak? Kita ada mountain bike, kita ada road Wih, bike. sini goeser nih. Kemarin terakhir kita ada kegiatan dengan para goeser Wonogiri di mountain bike di Slogohimo. Area Wonogiri itu menurut saya banyak area yang layak dieksplor untuk area cross country atau mountain bike Pak. Pasti. Jadi menurut saya keren tuh kalau misalkan bisa dikembangkan kayak gitu. Apalagi bupatinya suka sepedaan tuh. Banyak kita sering melakukan event Mas, tetapi baru pada skala 3-4 Regional kabupaten. ya. Pacitan, Ponorogo, Sukoharjo, Klaten itu sering bergabung. Kita banyak option untuk lane-nya. Ada yang Donggidang, Girimane itu juga bagus. Terus Girimarto, Slogohimo bagus. Karena memang Wonogiri. Wono itu makna harfiahnya adalah hutan, Giri itu gunung. Maka secara topografis wilayah kami komplit. Tinggal bicara kemampuan ininya saja. Iya. Mau yang Mau. fun atau yang ekstrim atau yang Mau. Saya membayangkan 50 kilo gitu tuh udah. Ya, saya kadang juga kuis Pak dulu, tapi ya nggak sampai sejauh itu sih Pak. Cuman area kota. Ini buat hiburan aja sebenarnya. Ini Syahrini atau Luna Maya. Syahrini atau Lumanaya nggak ada Luna Maya. tertariknya maksudnya Nggak karena ada. kontroversi semua. Oke. Banyak hal fakta menarik tentang apa Mas Eri. Ini yang sebelumnya belum kita tereksplor ya, maksudnya kadang kan bayangan kita itu pejabat itu mohon maaf Pak kadang wah harus ini ternyata cair sekali ngobrolnya sini. Mungkin ada sedikit closing statement nih dari Mas Jekek kepada yang nonton YouTube atau warga Wonogiri lah pada khususnya. Apa nih kira-kira? Ya lebih kalau saya berpesan kepada YouTuber kita, milenial kita, generasi now kita, pandai-pandailah kita dalam bermedia sosial. Kalau pepatah dulu mulutmu adalah harimaumu, sekarang jempolmu adalah penentu eksistensi. Saat media sosial ini dikelola dengan kedewasaan berpikir yang sangat luar biasa, itu bisa menopang eksistensi. Tapi kalau media sosial ini dikelola dengan emosional yang tidak termanage dengan baik, itu akan menjadi bumerang. Menularkan energi positif gitu. Kalau tidak dikelola dengan baik kan energinya menjadi Negatif malah. Betul. Maka pandai-pandailah mengelola media sosial. Karena itu sekarang udah nggak bisa benar-benar nggak bisa lepas ya. Nggak bisa. Mas Jekek sendiri punya medsos? Kalau saya agak aneh, saya agak kontradiksi dengan semangat zaman yang ada, karena kita bisa lihat, mohon maaf, dalam kapasitas kita pejabat publik, saya nggak percaya ada para senior yang mengoperasionalkan tweetnya dengan Sendirian. jempolnya sendiri. Mungkin nggak? Admin ya. Pasti ada admin. Ini rata-rata juga admin semua nih Pak di sini. Pasti akan ada admin. Tinggal kita bicara apakah kita mau berbasis kinerja atau mau berbasis citra. Saya memilih yang kinerja. Saat kinerja kami nanti dinilai oleh masyarakat, dinilai oleh publik pada tren yang Dirasakan langsung. tweetnya sudah keluar sendiri. Oke. Oleh pemegang dengan bisa di WA, bisa di tweet yang lain. Nah, saat nanti Wonogiri sebagai pertanggungjawaban representasi kepercayaan masyarakat kami mau betul-betul sudah ada berubah, mungkin saya baru akan main di media sosial. Tapi saat sekarang ya sekedar mengikuti saja. Luar biasa. Tapi mantau Pak, mantau. Oh pasti. Bagaimana kita harus mengeluarkan energi dari seluruh pihak yang mohon maaf dalam merespon belum berada pada satu area pikir yang sama. Terkadang tidak substansial, terkadang berbasis keinginan. Iya.
dalam mengkritisi kebijakan kan, bicara kebijakan kan ada hierarki. Ingin dan butuh itu beda ya Pak ya? Beda lagi. Maka tapi kita open, silahkan bagi semua pihak untuk mengakselerasi sumbang saran, masukan, kritikan. Saya akan lebih senang langsung beraudit. Seperti apa tuh yang diharapkan, data dukungnya apa, goalnya kemana. Jadi kita cerdaskan. kalau tatap muka itu feel-nya dapat Pasti gitu Pak ya. Iya kan? Chemistry-nya kita akan nyambung. Ini sebelum kita closing nih, 3 kata untuk mewakili Wonogiri. Kita yakin sukses. Kita yakin sukses. Ini luar biasa, cepet banget responnya. Terima kasih sekali yang udah nonton Kulon Nuwun Solo Pos. Ada tamu istimewa tadi Pak Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Mas Cekek. Plus dulu dong. Yeay. Ini sampai jumpa di Kulon Nuwun berikutnya bersama saya Danang Nur Iksan.